Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 122011110, mahasiswi kelas 2D Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit tentang 5 tokoh delegasi Sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. 5 tokoh yang terlibat dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947 yaitu yang pertama Bapak Sultan Syahrir, yang kedua Bapak Sujatmoko, yang ketiga Bapak Haji Agus Salim, yang keempat Bapak Sumitro Jojo Hadikusumo, dan yang terakhir Bapak Charles Tambung. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947 yang berlangsung pada tanggal 14 Agustus di New York, Amerika Serikat. Sidang ini diselenggarakan untuk mencari jalan keluar dari konflik militer antara Indonesia dan Belanda. Konflik ini disebabkan oleh Belanda yang melancarkan agresi militer satu pada tanggal 21 Juli 1947. Keputusan Belanda melakukan agresi militer setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian mendapat kecaman dari dunia internasional. Hal itulah yang menjadi latar belakang diselenggarakannya Sidang Dewan Keamanan PBB di Amerika Serikat pada 1947. Tokoh yang pertama yaitu Bapak Sultan Syahrir. Bapak Sultan Syahrir adalah salah satu pendiri bangsa yang memiliki kemampuan diplomasi tinggi. Sosok yang kerap dipanggil Bung Kecil karena tinggi badan beliau yang pendek dan juga seorang yang idealis. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Sultan Syahrir juga dikenal sebagai seorang politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari tanggal 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Dalam masa pemerintahannya, Sultan Syahrir melakukan diplomasi dengan cara melakukan perundingan dengan Belanda dan melakukan hubungan dengan negara lain untuk mendapat dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang kedua yaitu Bapak Sujatmoko. Bapak Sujatmoko atau dikenal sebagai Bung Koko adalah seorang intelektual, diplomat, dan politikus Indonesia. Pada masa pemerintahan Bapak Soekarno, Bapak Sujatmoko pernah mewakili Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Di masa Orde Baru, Bapak Sujatmoko menjadi Wakil Ketua Delegasi Indonesia di PBB dan menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dengan masa jabatan 1968 sampai dengan 1971. Bapak Sujatmoko Mangunkusumo lahir pada tanggal 10 Januari 1922 di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan segala urusannya di Amerika Serikat, Bapak Sujatmoko pulang ke Indonesia dan bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia. Di PSI, Bapak Sujatmoko mendirikan Jurnal Harian Pedoman dan Jurnal Politik Konfrontasi yang dipimpinnya hingga tahun 1961. Tokoh yang ketiga yaitu Bapak Haji Agus Salim. Bapak Haji Agus Salim adalah seorang pahlawan kemerdekaan Indonesia yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 di Kota Gadang Agam, Sumatera Barat. Peran Bapak Haji Agus Salim diantaranya diberi kepercayaan memimpin misi diplomasi Indonesia di negara lain. Hal tersebut tidak terlepas dari Bapak Agus Salim yang menguasai 7 bahasa asing, yaitu 4 bahasa asing di Eropa dan 2 bahasa asing di Timur Tengah serta bahasa Jepang. Upaya Bapak Haji Agus Salim dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia mencapai titik puncak pada Agustus 1947. Pada saat itu, Bapak Agus Salim ditunjuk sebagai delegasi atau perwakilan Indonesia untuk menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB di New York. Salah satu agenda sidang tersebut adalah pembahasan masalah agresi militer Belanda I di Indonesia.
Pada awalnya, masalah tersebut kurang mendapat perhatian serius dari anggota PBB. Namun, situasi tersebut berubah setelah Bapak Agus Salim menyampaikan pidatonya di hadapan peserta sidang. Berkat kepiawaiannya mengolah kata dan fakta, pandangan dunia khususnya negara-negara barat terhadap Indonesia berubah. Negara-negara barat mulai menunjukkan simpati dan juga dukungannya terhadap kedaulatan negara Indonesia. Tokoh yang keempat yaitu Bapak Sumitro Djojo Hadikusumo. Bapak Sumitro Djojo Hadikusumo merupakan salah seorang ekonom Indonesia yang terkenal dan mantan Menteri Keuangan periode 1952 sampai dengan 1953. Bapak Sumitro Djojo Hadikusumo menjadi salah satu seorang yang berjasa besar dalam memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia pada jalur diplomasi, yang dimana Bapak Sumitro Djojo Hadikusumo menjadi perwakilan Indonesia dalam sidang PBB 1946. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang rendah, namun Bapak Sumitro Djojo Hadikusumo menyumbangkan peran penting dalam memperjuangkan diplomasi bangsa Indonesia. Perjuangan Bapak Sumitro Djojo Hadikusumo dimulai saat ia menempuh pendidikan di Belanda. Pada saat itu, tersiar berita tentang memanasnya hubungan Indonesia-Belanda. Bahkan, permasalahan tersebut dibahas secara khusus dalam sidang PBB London pada tahun 1946. Dengar berita itu, Bapak Sumitro Djojo Hadikusumo membulatkan tekad untuk kembali ke Indonesia untuk membantu perjuangan pengakuan kedaulatan Indonesia. Setibanya di Indonesia, Bapak Sumitro Djojo Hadikusumo ditunjuk menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Amerika Serikat pada Agustus 1947 bersama dengan Bapak Sultan Syahrir, Bapak Agus Salim, Bapak Charles Tambu, dan Bapak Sujatmoko. Tokoh yang terakhir ialah Bapak Charles Tambu. Bapak Charles Tambu adalah seorang lelaki berdarah Tamil dari orang tua yang merupakan imigran dari Sri Lanka. Akan tetapi, beliau sangat bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bapak Charles Tambu tercatat sebagai seorang diplomat Indonesia di PBB yang berasal dari bangsa asing. Bapak Charles yang pernah bersekolah di perguruan tinggi terkemuka di Inggris, lantas membantu diplomat Indonesia yang memperjuangkan kedaulatan di PBB pada tahun 1947. Nama beliau tercatat menjadi tamu penting PBB perwakilan Sri Lanka untuk Indonesia. Bapak Charles Tambu lahir pada tahun 1907 di Tamis, Sri Lanka. Kedatangan Charles Tambu ke Hindia Belanda karena ikut dengan ayah dan ibunya yang melakukan migrasi untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Ketika Bapak Charles selesai studi dari Inggris, Indonesia saat itu sedang mengalami kesulitan. Pelanggaran HAM yang dilakukan Belanda terjadi pada tahun 1947. Akibatnya, Bapak Sultan Syahrir, Bapak Agus Salim, Bapak Sujatmoko, dan Bapak Sumitro Djojo Hadikusumo menempuh diplomasi dengan negara-negara barat dalam sidang PBB. Sebagai kawan lama Bapak Sultan Syahrir dan Bapak Hatta, Bapak Charles Tambu memiliki tugas dalam Kongres PBB ini sebagai pencatat diskusi kedaulatan Indonesia di PBB sampai selesai. Dari kelima tokoh yang sudah saya ceritakan tadi, terdapat satu tokoh yang menginspirasi saya, yaitu Bapak Haji Agus Salim. Mengapa saya memilih Bapak Haji Agus Salim? Karena semasa hidup beliau dikenal sebagai seorang politikus, jurnalis, dan diplomat dengan julukan The Grand Old Man. Selama Bapak Haji Agus Salim menjalani pendidikan, terlihat beliau mampu menguasai beberapa bahasa asing dalam usia muda, yaitu bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Prancis, bahasa Jepang, dan bahasa Jerman. Salah satu kepandaian dimiliki Bapak Agus Salim adalah pandai dalam berdiplomasi. Salah satu buktinya yaitu dengan kunjungan Bapak Haji Agus Salim ke Mesir, Bapak Haji Agus Salim pulang kembali dengan kabar gembira bahwa Mesir memberikan pengakuan de jure untuk Indonesia. Peranan Bapak Haji Agus Salim dalam diplomasi bermula ketika ia ditunjuk sebagai wakil Indonesia dalam
dalam perundingan pendahuluan antara Indonesia dan Belanda di Jakarta. Pada 14 Agustus 1945, Bapak Agus Salim kembali ditunjuk sebagai delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York. Dalam sidang ini, Bapak Agus Salim dan tim delegasi Indonesia mengungkapkan data dan fakta peristiwa agresi militer Belanda I. Berkat pidato dari Bapak Agus Salim dan tim delegasi, Indonesia berhasil mendapatkan dukungan dari mayoritas peserta sidang PBB terkait dengan permasalahan agresi militer Belanda I. Cukup sekian cerita singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.